Baik, kita mulai. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk thalabul ilmi, untuk bersama-sama belajar ilmu syar'i di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian beramal dan juga istiqamah di atas agamanya. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada hamba-hambanya sangat banyak. Dan di antara nikmat yang banyak itu, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia di akhir zaman ini adalah bi'itsatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkat dan dijadikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Dengan diangkatnya beliau sebagai nabi dan rasul akhir zaman, maka masa-masa jahiliyah sudah terangkat, sudah tidak ada lagi. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala utus untuk menyampaikan segala yang bermanfaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Juga Allah Ta'ala utus beliau sallallahu alaihi wasallam agar memperingatkan manusia dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Beliau diutus di tengah manusia yang sudah mengalami banyak kerusakan dalam bidang akhlak, dalam aspek akidah, juga peribadahan, juga hubungan satu dengan orang lain. Dalam aspek-aspek ini mereka mengalami degradasi atau hubungan yang sangat buruk sekali kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri mereka atau kepada sesama manusia. Sangat buruk. Masa yang kemudian dikenal dengan masa jahiliyah. Masa yang di waktu itu disebut zaman fatrah, karena sangat jauh sekali masa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dengan masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada penyakit yang paling parah yang menghigapi masyarakat pada waktu itu, yaitu ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di banyak penyakit yang menjangkiti mereka, bukan penyakit fisik, bukan penyakit badan, tapi penyakit yang menguasai hati mereka, penyakit yang merusak hati mereka. Dan yang paling parah adalah asyirku billah, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari segala keburukan itu menuju keadaan yang penuh dengan cahaya. Sehingga kemudian mereka hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Kehidupan mereka kemudian terang dengan cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itulah ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita tentang nikmat besar ini, yaitu nikmat diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Bisa dilihat nanti di surah Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Mari kita tadabburi ayat yang mulia ini. Melalui ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dengan nikmat yang sudah Allah curahkan kepada mereka, yaitu bi'tsatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim, diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Yang tujuan-tujuan atau misi yang beliau emban adalah membacakan ayat-ayat Allah taala kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran jiwa, dari perilaku-perilaku jahiliyah dan juga dari akhlak-akhlak yang rendah. Mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengajarkan semua yang belum mereka ketahui. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyampaikan, kalau orang itu tidak menghargai, tidak menyadari betapa besarnya nikmat ini, dia itu orang yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah kaum muslimin, di tengah hamba-hamba Allah di akhir zaman. Kemudian kok ada orang, baik itu orang kafir yang kemudian kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada orang muslim yang tidak menghargai beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengerti betapa besarnya nikmat mendapatkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang ini orang yang tercela. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ayat ini, surah Ibrahim ayat 28 ya. Tidaklah engkau lihat orang yang sudah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Kemudian beliau membawakan tafsiran dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas ya. Nikmat Allah di surah Ibrahim ayat 28 ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menukarnya dengan kekufuran, mengkufuru nikmat Allah ini dengan tidak beriman kepada beliau, atau kalau dia seorang muslim ya kurang menghargai beliau, atau kurang mengerti betapa butuhnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di ayat yang seterusnya, kalau tadi Al-Baqarah 151 ya, di ayat 152-nya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, mensyukuri nikmat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Syukurilah kepadaku, jangan kufur. Nah, ayat ini bicara tentang nikmat besar Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum atau kepada umat manusia secara umum dan di waktu akhir zaman ini. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, di awal kajian ini mari kita menanamkan pada diri kita bahwa manusia itu betul-betul sangat butuh dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat butuh dengan petunjuk beliau. Sangat butuh dengan hidayah yang beliau sampaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu keadaannya memang sudah rusak, kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan menjadi baik, umat manusia menjadi baik ya. Ketika orang kemudian agak menjauh dari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan-kebaikan ini bisa berkurang, akan berkurang karena sumber kebaikan sudah dijauhi atau sumber kebaikan tidak dipelajari, maka otomatis orang akan jauh dari kebaikan. Maka mari di awal kajian ini kita sadari dan kita tanamkan pada diri kita masing-masing betapa butuhnya kita ini kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada petunjuk-petunjuk beliau. Allah sudah mengingatkan nikmat besar ini di surah Al-Baqarah 151 dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat besar ini di ayat berikutnya 152. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Para ulama sudah memberikan perhatian besar kepada petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ulama hadis yang menuliskan hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ulama-ulama sirah atau sejarah yang membukukan sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang dari 50 buku atau lebih dari 50 buku sirah yang ditulis ulama untuk menulis sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai sedikit demi sedikit untuk membaca bersama atau mengkaji bersama kitab karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ismail Ibnu Umar Ibn Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah, seorang ulama besar yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Tepatnya beliau wafat tahun 774 Hijriah, ya. Seorang ulama tafsir, ya, dengan tafsirnya tafsir Quran Azim, juga dikenal sebagai ahli sejarah dengan kitab beliau misalnya Al-Bidayah wa Nihayah, juga dikenal sebagai ahlul hadis, juga dikenal sebagai ulama yang faqih dalam bidang ilmu fikih dalam madhab Syafi'i. Buku beliau berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul, pasal-pasal atau pembahasan-pembahasan dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penjelasan yang akan disampaikan di sini merujuk kepada kitab karya Syekh Profesor Dr. Hani Ahmad Faqih, seorang profesor hadis dari Universitas Islam Madinah, hafizahullah taala. Dalam kitab beliau berjudul Al-Fusulul Ma'mul bi Syarhi Mukhtasar Fusul fi Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fusulul Ma'mul bi Syarhi Mukhtasaril Fusul fi Siratir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk membahas bersama dan juga memahami bersama, serta bisa memetik tujuan utama dari mempelajari sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu meneladani petunjuk beliau, mengambil pelajaran-pelajaran dari sikap-sikap beliau, bercermin dengan petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu adalah timbangan yang besar, kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal mizanul akbar, beliau itu timbangan besar dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam petunjuk-petunjuknya. Maka segala sesuatu ditimbang dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan petunjuk beliau. Kalau cocok maka itu benar, hak. Kalau tidak maka itu tidak benar. Jadi ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, buah penting atau tujuan penting yang hendaknya dituju seseorang ketika mempelajari sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain untuk menambah cinta kita kepada beliau, menambah pengetahuan kita tentang sejarah hidup beliau, yang tidak boleh dilupakan adalah mari kita berusaha untuk meneladani sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah Ta'ala tetapkan sebagai uswatun hasanah bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi orang yang banyak-banyak menyebut Allah dan berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau adalah qudwah hasanah dan memang harus kita jadikan sebagai qudwah hasanah, sebagai uswah hasanah, karena beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah pemimpin seluruh manusia. Beliau Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Maka ketika orang mempelajari sejarah hidup beliau, orang itu sebenarnya sedang belajar sejarah manusia yang terbaik, sedang mempelajari sejarah hidup insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang nanti menjadi pemimpin di dunia juga di akhirat.
Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala, Syekh Hani Ahmad Faqih sudah mengingatkan di sini, ketika orang itu membaca sirah Nabi, jangan sampai hanya memandang itu adalah kisah-kisah, hikayat-hikayat atau kejadian-kejadian saja yang dibaca untuk kesenangan atau untuk mengisi waktu. Tidak, jangan sampai seperti itu tujuannya. Ini adalah pemahaman yang qasir, yang dangkal. Sekedar dibaca, sekedar mengisi waktu atau untuk menghibur diri saja. Tidak. Bukan itu tujuan utama dalam mempelajari ilmu sirah, karena ilmu sirah itu ilmu yang kata beliau berdiri sendiri. Seperti layaknya ilmu tauhid, seperti layaknya ilmu fikih, ilmu tafsir atau ilmu-ilmu yang lain. Berdiri sendiri sehingga punya tujuan yang khusus yang tidak berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, atau punya tujuan yang khusus yang hendaknya berusaha diraih dan digapai oleh orang yang mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sirah itu ketika orang belajar sirah, ya, dia sedang mempelajari salah satu sumber syariat dalam agama Islam. Karena syariat itu juga berhubungan dengan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala, mari kita fahami hakikat ini dengan baik atau tujuan ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke dalam muqaddimah penulis, yaitu Al-Imam Ismail bin Umar Ibnu Katsir atau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man akhlasa lahu qalbuh wa anjabat anhu aqdaru syirk wa safa, wa aqarra lahu biriqil ubudiyyati wa ista'adha bihi min syarri syaitani wal hawa, وتمسك بحبله المتين المنزل على رسول الأمين صلى الله عليه وسلم محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. Amma ba'du, setelah beliau menyampaikan muqaddimah ini, khutbah pembuka buku beliau atau kitab beliau, beliau rahimahullah menyampaikan bahwa tidak patut bagi seorang ulama, ya, untuk mengabaikan pengetahuan tentang sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sebagian di depan bisa kesini, ya, biar jalanannya nggak macet, ya. Jadi tidak bagus, tidak pas, ya. Tidak patut apabila ulama itu mengabaikan masalah ini, tidak memberikan perhatian tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wahya mustamilatun ala ulumin jammah wa fawaidah muhimmah. Karena sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memuat ilmu yang banyak dan faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran yang penting. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan atau mengingatkan kita tentang urgensi belajar sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi juga sempat disinggung bahwa sirah itu ilmu yang berdiri sendiri, disiplin ilmu yang berdiri sendiri, punya manfaat-manfaat besar, punya pelajaran-pelajaran dan juga faedah-faedah yang banyak. Beliau sampaikan di sini bahwa sirah itu, demikian juga sejarah Islam, memuat ilmu yang banyak sekali, memuat pelajaran-pelajaran yang penting. Bagaimana tidak, ya? Sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pijakan adalah keseharian Nabi SAW atau kehidupan Nabi kita SAW.
la yastaghni 'alimun anha, di mana seorang alim itu pasti membutuhkan ilmu-ilmu ini dan tidak dapat udzur bila orang orang alim itu tidak mengetahuinya. Di paragraf ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, walaupun Imam Ibnu Katsir mengkhususkan pembicaraan kepada para ulama ya, tidak pantas para ulama itu tidak tahu tentang sirah Nabi dan juga tidak punya udzur apabila tidak mengetahuinya, bukan berarti bahwa kita sebagai orang yang bukan ulama, bukan berarti kemudian ya sudah kita tidak perlu capek-capek untuk belajar sejarah Nabi SAW. Tidak seperti itu. Tetap kita butuh belajar sirah Nabi SAW karena kita itu butuh petunjuk beliau, butuh mengetahui ucapan-ucapan beliau, kejadian-kejadian yang beliau alami, sejarah hidup yang beliau hadapi, di mana nanti seorang muslim bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau pilih, atau apa yang beliau kerjakan. Dan ketika seorang muslim mempelajari sejarah hidup Nabi SAW akan mendapatkan keterangan-keterangan luar biasa tentang sosok Nabi Muhammad SAW, dan ini akan menambahkan imannya, akan menambah imannya, menambah cintanya kepada Nabi SAW, dan dengan taufik Allah Azza wa Jalla akan menambah semangatnya untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang ini nanti sangat berhubungan dengan masalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua, saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya yang harus saya taati, yang harus saya ikuti, yang harus saya agungkan, saya hormati, dan begitu seterusnya. Kita langsung ke pembahasan tentang nasab dan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini atau pertemuan pertama ini kita akan mengambil dahulu paragraf pertama yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau julukan-julukan yang melekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faslun nasabuhu wa asma'uhu. Pasal tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama beliau. Sudah ketemu buku terjemahannya? Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, huwa sayyidu waladi Adam Abul Qasimi Muhammadun wa Ahmadu wal mahi alladhi yumha bihil kufru wal hashiru alladhi yuhsharu nas wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wal muqaffi wa nabiyyur rahmati wa nabiyyut taubati wa nabiyyul malhamati. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin anak Adam. Beliau adalah Abul Qasim. Beliau adalah Muhammad, Ahmad. Beliau adalah Al-Mahi yang dengan beliau kekufuran itu dihapuskan. Beliau adalah Al-Hashir yang akan menghimpun manusia. Beliau adalah Al-Aqib yang tidak ada seorang nabi setelahnya. Beliau adalah Muqaffi yang mengikuti, wa Nabiyur Rahmati, Nabi Rahmat, Nabi Taubat, dan Nabi Al-Malhamah, Nabi yang memimpin jihad fi sabilillah. Mari kita lihat satu persatu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan pertama-tama bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin anak Adam. Sehingga ini bersifat mutlak ya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai keturunan-keturunannya sampai akhir zaman, maka beliau adalah pemimpin mereka semua. Di tengah mereka ada nabi, ada rasul,
Ya. Nah, Nabi SAW pemimpin mereka semua. Dikatakan oleh Syaihani, hada mahallu tifaqin bainal ulama. Ini adalah suatu kesepakatan di tengah ulama. Menyebut Nabi SAW sebagai pemimpin anak Adam itu disepakati ulama. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang jelas sekali yang datang dari Nabi SAW. Hadis-hadis yang sangat jelas, tegas, yang maknanya memang Nabi SAW pernah bersabda, saya ini pemimpin anak Adam. Di antaranya adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita SAW bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamati. Saya adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan itu saya ucapkan bukan karena berbangga-bangga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengatakan tidak untuk berbangga-bangga, ya, saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, saya sebutkan ini bukan karena ingin membanggakan diri, tidak. Dan sebagian ulama menyampaikan keterangan bahwa maksudnya adalah beliau SAW mengatakan demikian dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sampaikan. Nah, begitu SAW mendapatkan nikmat ini menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla dan menjadi pemimpin seluruh manusia di dunia dan di akhirat kelak. Ini sebuah keutamaan yang besar. Maka beliau ingin menyampaikan kepada manusia dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka melaksanakan perintah tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk berbangga diri, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Makna yang lain kata sebagian ulama, beliau menyampaikan demikian karena ini termasuk yang wajib beliau sampaikan kepada umat manusia agar mereka tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka kemudian nanti menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam, agar mereka nanti juga faham konsekuensi dari makna hadis tersebut, bahwa semuanya harus tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau, mengikuti beliau, dan juga tidak boleh misalnya mengutamakan nabi-nabi yang lain di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Jadi ada dua makna dari keterangan saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat tanpa untuk membanggakan diri. Kemudian dalam hadis ini ada keterangan saya adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Padahal beliau adalah pemimpin manusia di dunia dan juga di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Karena di akhirat nanti tidak ada seorang, karena di akhirat nanti akan tampak ya, beliau itu memang betul-betul pemimpin manusia semuanya ya. Tidak ada seorang pun yang menentang. Beda hanya di dunia ini. Ada yang misalnya merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, ada yang menganggap beliau sebagai hanya pemimpin orang Arab saja misalnya, atau ucapan-ucapan lain. Tentunya yang paling parah adalah orang yang mengingkari beliau, yang kufur kepada beliau. Nah, di akhirat nanti tidak ada hal semacam itu. Beliau tampak sekali sosoknya sebagai pemimpin seluruh manusia di akhirat nanti. Ya. Ana sayyidu annas yaumal qiyamah. Ini yang pertama yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, huwa sayyidu waladi Adam alaihi salam, Abul Qasim. Beliau adalah Abul Qasim. Kunyah beliau atau panggilan beliau adalah Abul Qasim. Panggilan kepada orang dalam rangka menghormati. Dipanggil dengan kata Abu
yang dikaitkan dengan nama anak yang paling besar atau paling tua, Abul Qasim. Nah, ini sesuatu yang sudah biasa di kalangan orang Arab dan juga di kalangan ulama. Nah, julukan atau panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Nah, karena Al-Qasim adalah putra beliau yang paling besar. Nah, sebelumnya dikatakan di sini bahwa kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim itu adalah sesuatu yang sudah mutawatir. Jadi riwayat tentang itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abul Qasim, bukan yang lainnya. Al-Qasim adalah putra beliau yang paling besar, paling tua, yang dilahirkan di Mekah sebelum kenabian. Wa mata biha tiflan, dan meninggal di Mekah dalam keadaan masih kecil. Wa huwa benu sanatain, yaitu dalam usia 2 tahun. Ini tentang Al-Qasim, putra pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir di Mekah sebelum beliau diangkat sebagai nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Meninggal dalam usia masih balita, dalam usia 2 tahun. Wa qad kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun minal waladi fi qali jumhuril ulama. Kemudian pensyarah Syekh Dr. Hani Ahmad Faqih menyampaikan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 3 anak laki-laki berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Awaluhum Al-Qasim. Yang pertama adalah Al-Qasim yang sudah disampaikan sebelumnya. Wasanihim Abdullah. Yang kedua adalah Abdullah. Terjemahannya sama apa tidak? Atau ada ringkasan atau lebih panjang lebar? Jadi putra pertama beliau Al-Qasim. Yang kedua adalah Abdullah, yang juga dikenal atau diberi julukan At-Thayyib atau At-Thahir. Jadi jangan sampai kemudian orang salah paham Thayyib itu dianggap nama anak Nabi yang lain, atau At-Thahir dianggap sebagai anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Tidak. Tapi At-Thayyib dan Thahir adalah laqab atau julukan atau panggilan bagi Abdullah, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Dilahirkan sebelum kenabian berdasarkan pendapat yang sahih. Waqad mata bi Makkah tiflan radhi'an, dan sudah meninggal di Mekah ketika masih menyusu, ya. Masih bayi menyusu. Wa salisuhum Ibrahim, dan yang ketiga adalah Ibrahim, yang dilahirkan di Madinah dan meninggal di kota Madinah, dan umurnya waktu itu 18 bulan, meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Ini tentang putra-putra Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang meninggal bahkan sebelum mereka sampai ke usia balik, belum sampai usia dewasa, ya. Nah, para ulama sudah menyampaikan hikmahnya. Di antaranya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul terakhir, Rasul akhir zaman. Kalau nanti misalnya ada salah satu putra beliau itu masih hidup ketika Nabi SAW sudah wafat, ya, otomatis akan menggantikan posisi Nabi SAW, ya, jadi khalifah atau apa gitu, ya. Tapi Allah Azza wa Jalla sudah menentukan kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, sehingga tidak ada Nabi setelah beliau SAW. Maka Allah takdirkan putra-putra beliau wafat ketika masih usia kecil, ya. Wa amma banatu, adapun putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Zainabu, thumma Ruqayyatu, thumma Ummu Kulsum, thumma Fatimah radhiyallahu taala anhun. Putri-putri beliau ada 4, mereka adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Dengan demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 anak, ya. 3 putra dan 4 putri
radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa afdaluhum wa ahabbuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatu Fatimah. Nah, di antara putri-putri beliau ini yang paling utama dan sekaligus yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putri beliau bernama Fatimah. Dasarnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit dan yang nanti akan setelah itu beliau wafat ya, sakit sebelum beliau wafat ya, pernah mengatakan kepada Fatimah, "Ama tardain an takuni sayyidata nisa'i ahli jannah atau nisa'il mu'minin?" Apakah engkau tidak ridha untuk menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga atau pemimpin wanita-wanita kaum mukminin ya? Ini yang menunjukkan kalau Fatimah radhiyallahu anha keutamaannya lebih tinggi dibandingkan saudari-saudarinya yang lain. Nah, putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya laki-laki dan perempuan berasal dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Semuanya berasal dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria binti Syam'un Al-Qibtiyah atau yang biasa dikenal dengan Maria Al-Qibtiyah yang berasal dari Mesir waktu itu ya. Kemudian pembahasan yang disampaikan oleh pensyarah Syekh Hani Ahmad Faqih ya, tentang apakah boleh seorang muslim itu berkunyah dengan Abul Qasim. Jadi misalnya anaknya ada yang diberi nama Qasim, boleh apa tidak? Menyampaikan kepada orang, kalau manggil saya Abul Qasim saja ya, jangan nama saya. Nah, ulama sudah menyampaikan pandangan-pandangannya bahwa pandangan jumhur yang rajih adalah larangan yang ada dalam hadis ya, itu berlaku saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ya. Jadi ada satu hadis yang di situ ada ceritanya ya. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suq. Dalam hadis Anas bin Malik disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat sedang di pasar, kemudian ada seorang laki-laki memanggil orang lain. Memanggil, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Mendengar ada panggilan seperti ini, faltafata ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menoleh ke orang itu. Tapi orang itu kemudian mengatakan, bukan jenengan yang saya maksud. Saya maksudnya ini, manggil orang ini. Bukan memanggil engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, "Sammu bismi." Silahkan memberi nama dengan namaku. Wala taktannu bikunyati, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Jangan berkunyah dengan kunyahku yaitu Abul Qasim. Nah, ulama kemudian menyampaikan, jumhur ulama menyampaikan, ini yang rajih dalam masalah ini, larangan itu sudah tidak berlaku lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kemudian Muhammadun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memulai pembicaraan beliau tentang Nabi Muhammad SAW dengan menyebut nama Muhammad pertama kali. Nama yang paling masyhur, nama yang paling agung yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama sejarah menyampaikan bahwa yang memberi nama Nabi SAW dengan Muhammad adalah kakek beliau Abdul Muttalib. Sebagian lagi memandang yang memberi nama beliau Muhammad adalah ibu beliau Aminah, yang waktu itu disebutkan dalam sejarah ya, pernah bermimpi dan melihat ada orang yang memerintahkannya untuk memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Ini tentang siapa yang memberi nama Nabi kita Muhammad. Nama ini berulang beberapa kali dalam Al-Quranul Karim, terambil dari kata alhamd ya, yang artinya adalah likasrati mahamidihi wa khisalihil mahmudah. Jadi makna Muhammad
Kata Muhammad ini terambil dari kata alhamd yang artinya pujian. Maksudnya adalah karena Nabi SAW memiliki banyak sisi yang dipuji dan juga banyak karakter yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad di masa jahiliyah bukan nama yang masyhur, bukan nama yang banyak dipakai di kalangan orang Arab ya. Hanya beberapa orang saja yang dikenal dengan nama Muhammad ini sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini diberi nama Muhammad karena para orang tua mereka pernah mendengar ucapan-ucapan rahib, ahli ibadah orang Nasrani atau ahbar, tokoh-tokoh agama dari ahlul kitab, bahwa nabi yang nanti diutus Allah Azza wa Jalla di akhir zaman namanya Muhammad. Jadi mereka dapat katakanlah bocoran semacam ini dari tokoh agama ahlul kitab. Kalau nabi terakhir nanti akhir zaman yang Allah Ta'ala angkat sebagai nabi namanya Muhammad, maka sebagian orang memberi nama kepada anak-anak mereka dengan Muhammad dengan harapan mendapatkan keutamaan ini. Moga-moga Muhammad itu adalah Muhammad anak saya. Moga-moga yang menjadi nabi akhir zaman adalah Muhammad yang merupakan anak saya. Ini harapan dari mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla tentukan bahwa nabi akhir zaman yang bernama Muhammad adalah nabi dari suku Quraisy, dari ayah Abdullah, dari ibu namanya Aminah. Kemudian wa Ahmad, nama beliau yang lain adalah Ahmad. Ini nama beliau yang kedua yang tinggi, kedudukannya di bawah Muhammad. Disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim sekali ya, melalui lisan Nabi Isa alaihissalam yang ada di surah Shaf ya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguh aku itu utusan Allah kepada kalian. Ini salah satu hal yang menunjukkan beriman kepada Rasul itu perkara gaib ya. Ada orang mengaku saya utusan Allah, diutus oleh Allah kepada kalian, maka berimanlah kepadaku. Imanlah kepadaku, taatilah aku. Ini termasuk perkara gaib, karena itu iman kepada Nabi dan Rasul juga termasuk perkara-perkara gaib yang harus diimani oleh seorang mukmin. Dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguh aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, yang membenarkan apa yang ada di depan saya ya, kitab suci At-Taurat, wa mubasysyiran bi rasul, dan juga memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku yang namanya Ahmad. Ini berita dari Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Isa yang sudah memberitahukan kepada umatnya nabi yang datang setelah beliau namanya Ahmad. Namanya bermakna orang yang terpuji. Dan ternyata para tokoh agama Nasrani ya sebenarnya tahu ya, baik di zaman dahulu yang ditemui oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang didengar oleh sosok yang dahulu termasuk ahli agama atau tokoh agama dari Nasrani di Spanyol yang disebut atau dikenal dengan Anselm Turmida dalam tulisannya seperti itu ya. Yang kemudian setelah masuk Islam berganti nama dengan Abdullah Al-Maraqi rahimahullah ya. Dia mendapatkan petunjuk dari gurunya bahwa sang juru selamat itu orang yang memiliki nama yang maknanya terpuji.
Dan ternyata ketika Abdullah Al-Maraki ini bertanya, apakah yang dimaksud adalah nabinya orang Arab? Kata gurunya iya. Kata gurunya adalah iya. Jadi ini Bapak Ibu rahimahullah taala sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui oleh orang ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan juga sampai hari ini ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sudah disebutkan di kitab suci mereka, dan para nabi mereka pun sebagaimana Allah yang sampaikan dalam Al-Quran itu sudah berpesan kepada mereka semua, kalau berjumpa dengan nabi selanjutnya maka berimanlah kepada dia. Kalau berjumpa dengan nabi dengan sifat-sifat demikian, maka itulah nabi akhir zaman yang sudah diberitakan dalam kitab suci mereka. Nama berikutnya Al-Mahi. Hada aidan min asma'ihi. Al-Mahi ini juga termasuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh penulis Imam Ibnu Katsir dengan yamhullah bihil kufra, bahwa nama ini maksudnya Allah Azza wa Jalla menghapuskan kekufuran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahi yamhu itu menghapus secara bahasa. Nah, nama Nabi Al-Mahi, nama beliau Al-Mahi, maksudnya yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus kekufuran. Allah Azza wa Jalla menghapuskan, menghilangkan kekufuran melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadis khusus tentang ini yang juga nanti memuat nama-nama yang lain. Hadis dari sahabat yang mulia Jubair Mut'im radhiyallahu taala anhu dari Al-Bukhari, innali awli khamsatu asma. Saya punya 5 nama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammadun wa Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihil kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Dalam hadis riwayat Jubair Mut'im, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi lafadznya lafadz Imam Bukhari, saya memiliki 5 nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Muhammad, sudah dibahas. Saya adalah Ahmad, juga sudah dibahas. Wa anal mahi alladhi yamhu Allah bil kufra, dan saya adalah al-mahi yang denganku Allah Azza wa Jalla menghapuskan kekufuran. Ini dasar untuk nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-mahi. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami, kata Abu Musa Al-Asy'ari, menyampaikan kepada kami nama-namanya. Faqala ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyut Taubati wa Nabiyyur Rahmah. Saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Muqaffi, saya adalah Hashir, saya adalah Nabi Taubah dan Nabi Rahmat. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya wa qawlu wal hashir. Nama beliau selanjutnya adalah Al-Hashir. Hada min asma'ihi, ini juga termasuk nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan beliau maksudnya pada hadis Jubair bin Mut'im yang tadi sudah disampaikan, bahwa Allah Azza wa Jalla akan menghimpun manusia dengan beliau atau setelah beliau. Jadi maknanya, kata Syekhani, annal khalqa yuhsyaruna yaumal qiyamati ala athari, bahwa seluruh makhluk akan dihimpun pada hari kiamat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah itulah terjadi kiamat. Falaisa baina wa baina yaumil qiyamati nabiyyun akhar. Jadi tidak ada antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hari kiamat nabi yang lain. Hasyir ya, artinya manusia setelah itu akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Wa qalu al-aqib, nama beliau yang lain adalah al-aqib. Sudah dijelaskan oleh penulis bahwa al-aqib itu artinya laisa ba'du nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah ada penjelasannya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-aqib itu adalah
orang yang setelahnya tidak ada nabi. Jadi seorang nabi yang setelahnya tidak ada nabi yang lain. Wa qalu wal muqaffi. Nama beliau yang berikutnya adalah Al-Muqaffi, yang artinya akhirul anbiya al-muttabi' lahum, yaitu nabi yang terakhir yang mengikuti mereka. Seseorang disebut qaffa fulan, seseorang itu disebut qaffa ya, kalau tidak ada nabi setelahnya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Atsir ketika menyampaikan makna Al-Muqaffi. Nah, kemudian pensyarah Syekh Hani Ahmad Faqih menyampaikan nama-nama ini Al-Hasyir, Al-Aqib, Al-Muqaffi ya, semua ini menunjukkan satu makna, yaitu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Bapak Ibu rahimahullah taala, ketika seseorang itu mempelajari agama berdasarkan dalilnya, kemudian memahaminya, insya Allah akan selamat dari banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Dari hadis ini saja, seseorang insya Allah akan selamat dari mengikuti nabi-nabi palsu. Siapapun itu, entah orang Arab atau siapapun itu, dari tanah sini atau dari negeri ini atau dari negeri yang lain. Ketika faham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelah beliau, maka orang tidak akan terkecoh, tidak akan tertipu untuk mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Karena dia yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Sudah, selesai. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Maka siapapun yang mengaku nabi, entah dari India, dari sini, dari mana saja, langsung dia tolak mentah-mentah. Tidak mau mengikuti, walaupun mungkin diiming-imingi macam-macam. Karena ini masalah akidah, dan hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup nabi dan penutup rasul itu juga mutawatir. Hadisnya mutawatir. Berikutnya adalah Nabiul Taubah. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah Nabiul Taubah. Hal ini sudah disampaikan dalilnya tadi, hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ulama mengatakan maksud dari nama beliau Nabi Taubah adalah beliau itu sosok yang banyak sekali kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dosa-dosanya sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni semuanya, tapi beliau orang yang sangat sering, sangat banyak sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajari kepada umat untuk membaca astagfirullah wa tubu ilaik ya, 70 kali atau 100 kali ya. Atau mana yang lain kata beliau, li'annahu qubila min ummatihi taubatu bimujarradil istighfar, bimujarrad al-istighfar. Makna Nabi Taubat adalah, Nabi Taubah adalah bahwa taubat itu diterima dari umatnya. Jadi Allah Azza wa Jalla menerima taubat dari umatnya walaupun hanya sekedar beristighfar saja. Walaupun dengan istighfar saja. Berbeda halnya dengan umat-umat yang terdahulu ketika bertaubat harus menghabisi dirinya. Wa qalu nabiyur rahmati. Kemudian perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa di antara nama nabi kita adalah Nabi Ar-Rahmah. Beliau dinamakan demikian karena beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan linnas, sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Dan ini sejalan atau dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla yang sudah terkenal ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga
kedatangan beliau sebagai Nabi dan Rasul dengan seluruh petunjuknya itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Orang-orang mukminin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka ini telah menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kemudian mereka mensyukurinya. Sementara orang-orang yang kufur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang-orang yang sudah menukar nikmat dari Allah dengan kekufuran. Tadi sudah disampaikan ya tentang surah Ibrahim ayat 28 ya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidaklah engkau lihat orang yang sudah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Nikmat Allah di ayat ini kata Ibnu Abbas yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat dari Allah bagi seluruh manusia, sehingga petunjuk-petunjuk beliau juga rahmat bagi semuanya. Larangan-larangan yang beliau sampaikan, perintah-perintah yang beliau perintahkan ya, semua adalah demi kebaikan bagi seluruh manusia. Kemudian yang terakhir, wa nabiyul malhamati. Nabi al-malhamah. Malhamah ini artinya perang ya, jihad. Dikatakan Syekhani bahwa di beberapa lafaz riwayat Muslim ada kata wa nabiyul malhamati, bahwa aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi al-malhamah. Artinya nabiyul harb wa nabiyul jihad, nabi yang diperintahkan untuk berjihad fisabilillah, nabi yang memerintahkan umatnya untuk berjihad fisabilillah. Di sini katakan Syekh, fal islamu kama annahu dinun layyinun dinu linin wa rahmatin fahuwa dinu jihadin wa quwwah. Nah, sebagaimana Islam itu dinu linin, agama yang lemah lembut ya, mengajak kepada kelembutan, mengajak kepada kebaikan, rahmat, fahuwa dinu jihadin wa quwwah. Tapi juga Islam itu agama yang mengajak kepada jihad dan juga agama kekuatan ya. Kullun bihasabil hajati wal munasabah. Jadi segala kondisi itu nanti disikapi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang cocok ya. Kalau memang lemah lembut itu sudah cukup ya sudah. Tidak perlu ada ketegasan. Tapi kalau ada orang yang memang perlu dikasih sikap yang tegas ya, harus ditegasi dengan ancaman pedang atau ancaman jihad fisabilillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah azza wajalla untuk berjihad fisabilillah, bahkan beliau juga memimpin jihad sendiri. Atau beliau juga memerintahkan pasukan-pasukan ekspedisi atau syariah untuk berjihad fisabilillah. Dan ini sesuatu yang dikatakan Syekh, sesuatu yang sejalan dengan realitas ya. Di masa sekarang orang itu harus punya kekuatan, dan kekuatan itu tidak mesti digunakan. Tapi kadang-kadang perlu untuk digunakan supaya tidak ada yang mengganggu, supaya keamanan terjaga. Nah, kemudian penulis juga mengatakan fahada min waqi'iyyati wa wasatiyatihi. Jadi Islam ketika memerintahkan jihad fisabilillah itu karena ini termasuk ajaran yang selalu relevan untuk umat manusia dan juga menunjukkan wasatiyahnya ya. Ajaran tengah-tengah ya. Ajaran moderasi yang benar ya. Jadi ada sikap yang lemah lembut yang ditampilkan oleh Islam, yang ditampilkan Nabi SAW kepada masyarakat, kepada orang mu'allaf, kepada orang yang jahil, kepada orang badui. Tapi beliau juga tegas ya kepada sahabatnya misalnya melanggar aturan, atau tegas kepada orang yang melanggar perjanjian ya, atau sangat tegas kepada orang yang mencaci maki beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah mengatakan siapa yang mau membunuh orang ini yang sudah mencaci maki
utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'ab al-Ashraf yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meminta silakan yang mau menghabisi orang tersebut karena dia sudah mengejek dan mengolok Nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, kajian kita yang pertama untuk buku Al-Fusul fi Silatur Rasul karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang berbicara tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa memahami dengan baik dan semoga kita nanti bisa memetik ya pelajaran-pelajaran terbaik yang ada dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang menjadi teladan bagi orang lain, jadi panutan jadi orang lain, terutama bagi anak-anak kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.